Sebelum kita masuk pelajaran ini kan kita akan sering azan. Dan kita juga sering mendengarkan azannya ketika as-salatu khairu minan naum itu pendek, ada yang panjang. Niku itu yang benar yang panjang atau yang pendek? Enggak panjang, enggak pendek. Nih. Mungkin saya cuma enam. Mungkin yang pendek. Pendek atau panjang? Pendek. Itu panjang. Dia punya jawaban. Iya. Tapi di tempat-tempat tertentu Oke. Menurut kaidah tajwid yang benar yang panjang. Yang benar yang panjang. Ini alasannya. Ini alasannya kita terangkan dulu alasannya. Ini kan mencakup mengenai bab sholat, bab adzan. Ya. Yang benar itu adalah panjang karena itu matlin. Matlin itu apabila ada wawu mati atau ya mati jatuh setelah harokat fathah. Wawu mati atau ya mati jatuh setelah harokat fathah, maka dibaca hukumnya jawaz. Boleh satu alif, boleh dua alif, boleh tiga alif. Satu alif itu sama dengan dua harokat, dua alif sama dengan empat harokat, tiga alif sama dengan 6 harokat. Jadi boleh tiga-tiganya. Nah, kenapa kok dibaca panjang dan sebagian dibaca pendek? Seperti halnya kita membaca surat setelah surat Al-Fil itu Al-Quraisy, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Itu panjang. Enggak boleh min khauf. Enggak boleh. Alasannya apa? Alasannya sebenarnya ketika matlin itu tidak berhadapan atau tidak menemui huruf yang mati setelah wawu. Jadi setelah wawu itu ada huruf yang mati. Kalau tidak berhadapan dengan huruf mati maka dibaca pendek. Contohnya baina. Ya. Aina. Auha. Itu pendek. Tapi karena setelahnya au itu setelah wawu mati atau ya mati itu ada huruf yang mati yang lain, maka itu dibaca panjang. Jadi mungkin yang membaca pendek itu cuma dia itu memahaminya sampai di situ. Jadi setelahnya itu ada hurufnya mati itu enggak dijelaskan. Ya. misalnya ada huruf terus makan ya, terus ada tasdid, ada garis bawahnya kayak apa gitu ya. Terus ada yang ini di atasnya. Bacanya kok bisa ini posisi di atas. Kalau yang tasdid terus ada di bawah bacanya i. Terus kalau yang tasdid di atas A. Yang pertanyaan saya itu hukum apa?
Oh, yang ada di Quran itu. Ya, nah seperti itu kan orang kalau masih awam kan ini apa gitu. Di bawah bacanya ini gitu. Ya. Itu ada. Kalau itu perbedaan qiraat aja. Tapi yang masyhur dalam qiraat kita itu sudah dijelaskan di situ, yang di bawahi, dikasih bawah dibacai, yang di atas dibaca itu sudah dijelaskan. Kalau secara hukum itu nggak ada hukumnya, cuman perbedaan bacaan aja. Ya. Tadi di atasnya juga sama juga ikan tadi yang mungkin orang banyak Nggak begitu tahu. Kalau ada yang di huruf di bawah Ya. Di bawah juga dia, ini juga dia. Sebenarnya tidak ada hukum yang paten dalam situ, nggak ada. Cuman kita harus tahu kalau memang di bawahnya tasir itu di bawah baca i itu aja. Nggak ada hukum yang. Kita teruskan tadi. Ya, jadi kalau ada fathah bertemu dengan ada huruf yang di fathah bertemu dengan wawu atau ya mati. Jadi ada fathah, kemudian wawunya setelah fathah itu wawunya mati atau ya mati. Ya. Kan bacanya kan au. Ai. Itu matlin namanya. Matlin. Matlin itu kalau setelahnya itu berupa huruf yang hidup. Contohnya baina. Baina kan ba, terus ya mati, terus nanya hidup. Ya kan? Baina. Maka ini dibaca pendek. Dibaca pendek. Yang ini dibaca pendek. Tapi kalau yang setelah wawu atau ya mati ini berupa huruf yang mati, yang matinya itu karena wakof, seperti min khauf itu dibaca panjang, minimalnya 2 harokat atau 1 alif, atau boleh 4 atau 6. Saged dipahami ya? Jadi sekarang kalau yang naumnya pendek diganti panjang, agak panjang. Ya jangan terlalu panjang. Berapa harokat kan yang pendek? As-salatu khairun minan naum. Itu termasuk pendek. Pendek itu. Panjang. 2, 4. Ada yang panjang lagi. Naum 3 versi. Ya. Ada 3 versi. Yang naum itu berarti kan pendek ini. Yang benar ya nggak boleh. Cuman karena kadang-kadang perbedaan kefahaman seseorang dan perbedaan itu tidak bisa dikumpulkan, pendapatnya itu nggak bisa dikumpulkan, maka kita yang ngalah. Jangan memaksa mereka ikut kita. Betul, saya di Surabaya dan itu justru pendek katanya. Ya. Ya. Kalau di pendek itu biasanya ya orang salafi itu pendek. Kan di Genengan ada pusatnya salafi juga. Saya kan setiap hari kan dengar masalahnya gitu. Setiap hari dengar adanya kedengaran pendek. Ini sebenarnya bukan khilafiyat ini. Tapi khilafiyat karena beda pendapat mereka, pendapatnya beda. Kayak gitu. Jadi kalau kita ada di masjid kita, terus maksudnya masjid di kampung saya, karena panjang itu terus pernah ditegur, berarti kita nanti kalau ada lagi pendek aja. Oh, jangan terlalu panjang, dipendekkan sedikit. Jangan sampai naum itu jangan, tapi sampai naum. Nah, udah gitu aja. Itu sudah 2. Kalau orang guru ya biasa. Seperti karena mereka itu beda paham ya kita tegur. Karena kita kan bukan golongan mereka, jadi wajar.
Apalagi di kota-kota itu juga banyak yang memang masjid itu yang terdepan, orang depan itu orang mereka gitu. Iya. Makanya kita hikmah. Dan ini untuk mengawali untuk kita sendiri. Jadi yang benar seperti itu. Kalau hukum sebenarnya kalau tidak ada setelah huruf waw itu enggak ada huruf yang mati, itu pendek, emang bener pendek. Tapi karena ada hurufnya mati, yang matinya itu baru datang mati karena wakoh. Sebelumnya itu hidup dimatikan, itu panjang. Namanya Matlin, ini matlin. Tapi ada namanya mat arid lisukun, ya kan? Mat arid lisukun itu juga sama, ini hampir mirip nih. Tapi ini bukan mat arid lisukun. Mat arid lisukun itu yang ada di akhir itu, akhir kalimat itu. Karena dia juga ada arid itu kan datang baru artinya. Sukun itu sukun, jadi sukunnya mati, datangnya baru. Karena dia mau berhenti, maka berhenti, terus dipanjangkan. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dan ini mirip ini. Yang naum ini mirip mat arid sukun. Nggih, sakit dipahami nggih? Nggih. Jadi supaya enggak punya pendirian. Jadi enggak ikut-ikutan. Mungkin ada tanya lagi mengenai azan? Makanya kita kalau bertamu bersama jemaah ini kalau datang ke masjid kita kan kita ini jangan azan, nanti akan timbul seperti itu. Oh iya. Makanya soalnya paksa kalau tidak ada yang azan. Memang sebenarnya mudzakarah orang-orang dulu itu seperti itu. Kita tamu itu benak nih jam mati atau ini nih enggak jangan. Nanti takutnya kita enggak benerin, orang lain yang benerin, kita kena ketuduh kita. Apalagi kita benerin. Kejadian tadi kan, sini azannya jam 12. Karena tamu tadi nggak ini setengah 2 dia ada juga dia. Kaget juga. Iya. Jadi kan azan dulu jam 12. Iya. Mereka di Surabaya ada waktu. Kan saya datang ke sana udah diajarin waktu jam berapa dia. Ya, itu maka pancen tertibnya seorang tamu seperti itu. Jadi kita itu orang dakwah itu supaya diterima di masyarakat umum. Ini seperti itu. Kecuali dipaksa tadi. Ya. Saya pernah dengar azan itu ada yang wajib dijawab, ada yang tidak. Maksudnya itu kalau pas ada orang azan, kalau suaranya kakinya pasti modelnya jawab wajib jawab. Dan kan ada itu kalau jalan gitu. Itu katanya tidak wajib dijawab. Sekian. Iya. Terima kasih. Jadi menjawab azan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau wajib kita nggak jawab, dosa semua. Azan itu sunnah. Cuman gini, ini hubungannya dengan makhrajnya pas atau tidak pas. Pokoknya semua yang azan itu kita disunahkan untuk menjawab. Disunahkan untuk menjawab. Tapi yang pokoknya selama kita terdengar azan disunahkan menjawab. Dan di situ ada hikmah tersendiri mengenai azan ini. Diusahakan kalau kita tidak membicarakan perkara yang penting dan waktunya itu enggak ada misalnya. Itu diusahakan ketika azan itu kita diam mendengarkan, karena di situ kalau kita tidak menghiraukan itu dikhawatirkan kita ini tidak husnul khotimah,
Karena itu dakwah sempurna ya adzan itu. Allah sendiri, Allah mengajarkan lewat baginda Nabi doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Di situ azan itu dakwah yang sempurna. Maka kita sebagai orang iman ketika mendengar azan didengarkan, itu dijawab, disunahkan. Dikhawatirkan kalau kita ini ngobrol sendiri ketika azan, kemudian kita ini nanti naudzubillah. Nah, orang lalai dikhawatirkan lagi tidak husnul khotimah. Itu bahayanya. Nggih. Wonten malih? Ini masalah bisa ini tergesa sementara jam belum dimakan itu dulu sama asal kan disesuaikan biasa siapa Ya. dan dengan juga sudah dengan juga kemudian misalnya saya ada judul peluang mau ada keperluan terhadap alam. Terus saya mau sholat di masjid, misalnya teksnya misalnya kita ada berdua itu diadani benar. Kalau kita mau keburu-buru, kemudian masjid itu belum adzan, kita mau sholat duluan gitu. Apakah diadzani dulu atau tidak? Ya kalau kita memang berdua, kalau kita berdua ya sebaiknya kita langsung qomat, nggak usah diadzani. Soalnya artinya walaupun berapapun gimana, kalau kita sholat di masjid yang harusnya gampang kita iya. tetap dasarkan. Soalnya nanti kalau kita adzan, kalaupun adzan misalnya jangan di atas. Memang kita disunahkan misalnya kita di sawah atau ingin bikin jamaah baru. Itu disunahkan adzan di iqamah. Dan ini kebetulan kita sholat di tempat yang sudah istiqomah, adzannya jam 4. Nah, nanti membingungkan. Oh itu. Memang sunahnya diadzani sunahnya. Kalau terburu-buru cuma qomat aja. Kan hukumnya kan sunnah juga. Gak apa-apa, gak perlu diadzani. Cukup qomat. Langsung qomat. Yeah. Terus yang perlu diperhatikan, memang azan ini kan perlu kita belajar, terutama yang sering azan, sering menjadi muadzin, itu makhrajnya juga, terus panjang pendeknya juga, terutama Allah, jangan sampai A-nya panjang ya. Jangan sampai A-nya Allah, itu nanti salah, maknanya juga salah. Kalau A-nya itu panjang, itu nanti ada istifham, kata-kata pertanyaan. Allah, apakah Allah? Apakah Allah Maha Besar? Artinya seperti itu. Kalau kembali, makanya kalau kita menirukan azan-azan itu yang sekiranya yang mengkhawatirkan jangan ditiru. Terus barnya itu. Waktu takbir juga Allahu Akbar, Allahu Akbar pendek. Terus ngomong teringat. Itu kan di dalam Quran ada harokat, biasanya tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Ini di surat Yusuf ada itu. Ushdud bihi azri wa asyriku fi amri. Itu di awal ayat itu enggak ada harokatnya. Lah, untuk mengetahui ini I apa U apa A, maka kita melihat kalau kalimat kita pernah belajar mengenai kalimat fi'il, kalimat isim, itu kita lihat yang ain fi'ilnya, huruf yang sebelum akhir.
Kalau usdud bihi. Kalau huruf sebelum akhir itu di dhammah, maka itu yang huruf yang pertama di dhammah. Coba nanti dibuka surat Yusuf nanti. Apa perlu dibuka sekarang? Nanti dibuka sendiri, kita kasih tahu. Oke? Mungkin mengenai adzan ada yang tanya lagi? Yang hubungan dengan adzan. Nggih. Jadi kalau kita berjamaah, satu jamaah ini tidak ada yang banyaknya, tidak yang pendeknya, tidak ada yang benar. Nggih. Apa itu masih diteruskan berjamaahnya? Ya, diteruskan. Dan diterima kan? Insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Soalnya nggak ada lagi kan. Ya di antara jamaah itu yang paling bagus siapa gitu, walaupun nggak ada yang benar, misalnya yang paling bagus dicarikan yang paling bagus. Terus sebaiknya kalau adzan ini kita carikan orang yang paling menurut kita itu kan Sayyidina Bilal. Dulu kan Sayyidina Bilal dijadikan muadzin itu karena beliau itu dari segi imannya paling mujahadah mengenai imannya. Jadi kalau bisa jangan anak kecil. Dan aja fadilahnya juga, barang siapa yang dia istiqomah adzan selama 12 tahun, maka dia termasuk ahli surga. 12 tahun fadilah. 12 tahun itu enggak ada uang. Ya. 12 tahun itu ya kalau bisa, kalau nggak bisa ya apalagi yang di masjid itu ditentukan adzannya kan nggak bisa adzan terus selama 5 waktu. Dulu sendiri, asar sendiri, misalnya nanti sendiri. Kecuali kalau dipatok pas dia itu sendiri, jadi marbutnya selama seumur hidup misalnya, kan bisa itu. Tapi kalau enggak ya. Ini yang usul biamnya nanti aja. Ini kita teruskan nanti aja. Nanti waktunya. Mari kita buka. Langsung. Mulai takbiratul ihram. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين Jadi anaknya itu pendek. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi ana dalam bahasa Arab dan ana dalam Quran itu beda. Dalam percakapan ana itu biasanya panjang, tapi di dalam Quran semuanya pendek, dibaca pendek. Kecuali kalau inna, nanya itu memang nunnya itu ada tasydidnya. Inna panjang. Tapi kalau nunnya nggak ada tasydidnya, semua ana biasanya di atas Quran itu ada bulatan kecil, itu pendek, dibaca pendek. Termasuk inna sholat ini kan di dalam Quran ada pendek. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Ini kemarin sudah, sekarang surat apa ini? Yang minta surat apa Pak Mustafa? Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ya. Dan saya dipanggilkan dari silakan ini wala antum a'biduna ma a'budu. Jadi bukan ta'budu. A'budu. A'bud. Qalqalah. A'budu. Ini kan budu juga bacanya. Saya ulang zamannya. A'budu. Itu tetap qalqalah, dimatikan, diwakafkan. Jadi saya kan ngeyel juga kan. Ya mungkin atau dia dasar juga nih itu jelasin sama saya itu. Yang beliau beliau menjelaskan itu beliau ustadz atau orang biasa. Dia Mana juga. Sama saya ulang-ulang, no. Ya saya berpikir jadi bingung tadi. Kenapa ada yang dengarnya? Iya, kan kami kira biar ada saya. Ya, apa boleh. Kan dia ada dasarnya. Dibaca butuh. Terus Waalaikumsalam. Dulu bisa dijelaskan. Saya suruh baca ya, coba baca. Arabi. Nah. كيفية لوقف هذا ما أعبد أعبد بالوقف أم أعبد أم أعبد بدو الصحيح أين ولا أنتم عابدون ما أعبد أعبد كذا أم أعبد بدو لماذا بدو دال أعبد نعم هذا كان من حرف قلقلة يا أعبد قلقلة صحيح أعبد إذن لا يقف لا أعبد ما أعبد صحيح أعبد عندنا أعبد أعبد بدو nih بدو apa deh budu ma a'budu
A'budu kada. Budu. Kalau budu. Wa nahnu Kalau budu. laisa, kalau laisa budu. Dadidu bad ad Budu. bud takunu bud babibu bab. Budu. Nah, Anda takut kuliah abdi nama? bud. Oh, budu. Aku. La al-matlab ya limadha yuqra budu laisa bud. Kaifa? Sahih budu Indana a'bud gitu katanya. budu. Bud. Budu. Kita bad Anak bud sahih budu. budu. Oh, sahih. Maaf, sahih. laisa. Idan kata bad id Oh, apa sahih? ud bad bud bud Budu. betul ya. Oke. Takrah. Bud ba bud Bu dal. ad bud Budu. bud isal ila masyayikh baru idza tahayyarta ina Budu. bud ad Anak budu. Laisa sahih. laisa indan ad id ud bad bid bud Takrah. bud Budu. Anak akan kaidah. budu. Itu harta basalila ahliya. Insyaallah. Oke, insyaallah. Pripun Cak? Ya mbak beten sakit lah Jelaskan. kurang kula kan tanglet nggih. Ya insyaallah kita teruskan. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Masih banyak yang wa. Qul huwa. Wa fathah wa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana Rabbiyal azim wa bihamdihi Subhana Rabbiyal azim wa bihamdihi Subhana Rabbiyal azim wa bihamdihi Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد Jadi kalau tidak mau ditambah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bisa ditambah. Dan itu suatu ketika ada sahabat yang membaca ini justru malah dipuji-puji bagian Nabi. Boleh. Boleh. Itu kan sunnah. Nah, kalaupun nggak baca pun ya masih sah sholatnya. Cuman kita sempurnakan. Itu kan pujian-pujian. Jadi setelah kita belajar mengenai gerakan-gerakan sholat, mengenai bagaimana tata cara sholat yang baik, wudu yang benar, maka yang lebih penting yaitu kita belajar di dalam sholat itu menghayati. Mungkin apakah kita pernah seperti itu? Jadi kita itu sholat itu setelah kita hafal lafadznya, kita juga hafal artinya, kemudian kita ketika membaca itu kita tawajuh, terutama waktu Fatihah dan yang lain itu. Maka latihannya seperti itu. Memang nggak bisa satu kali dua kali, nggak bisa terus. Jadi ketika kita membaca misalnya pujian-pujian ini, Sami Allahu liman hamidah, kita tahu artinya sami'a itu mendengar, Allah mendengar, liman kepada orang, hamidahu yang memujinya. Jadi ketika kita Sami Allahu liman hamidah, jadi yang mengucapkan itu bukan lisannya tok, tapi bagaimana kita mempelajari artinya sehingga kita itu ketika mengucapkan itu lisannya juga hatinya. Apalagi ketika Fatihah kata doa. Nah, kumpulan doa itu ya di dalam Fatihah itu segala macam. Karena di situ ada pertama pujian-pujian. Contoh belajar doa itu ya Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meresapi ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita menghayati itu seperti itu, insya Allah kita itu masalah apa saja mudah, karena kita salatnya itu mirip dengan salatnya para sahabat. Kadang-kadang kita ini salatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tapi para sahabat itu mereka itu menghayati, sehingga ya ini kita sama-sama belajar. Walaupun yang bicara sendiri belum seperti itu, tapi kita bicarakan supaya terwujud dalam kehidupan kita. Karena perkara itu kalau nggak dibicarakan, akhirnya
akhirnya ya perkara itu ya musnah. Iya. Satu, apa ada kesunahan waktu sholat itu sebelum dengan posisi rukuk dulu di awal rukuk. Satu, kedua, apa benar kita makmum imam baca surat Al-Fatihah kita membaca kita boleh nggak? Jadi gini lah. Jadi praktek. orang itu sebelum mandi mesti rukuk dulu. Baru gini. Allah. Apa ada kesunahan? Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Ya mungkin ada yang pernah dengar. Saya belum pernah tahu. Kalau sebelum Allah ketika Kalau dibacakan di kakul, dibacakan surat An-Nas itu memang itu kan doa. Doa supaya kita dihindarkan dari setan, supaya kita bisa tawajuh. Kalau kita memahami bahwasanya yang kita baca itu kita itu misalnya tidak ada dalam ajaran. Kalau kita membaca pun boleh. Tapi kalau kita menyunahkan tanpa ada dasarnya itu nggak boleh. Ya. Jadi dalam apa saja. Misalnya zaman dulu kan kalau orang mudzakarahnya dulu zaman dulu kan kalau kita mau tidur hari itu kita ngibas-ngibaskan baca dengan baca sholawat. Kita kalau mengibaskan itu supaya semut-semut nyingkir, nggak ketiduran kita misalnya baca sholawat nggak apa-apa, mau baca apa sih nggak apa. Tapi kalau menyunahkan harus baca sholawat ini ya kurang pas. Terus yang kedua, apa ini Pak? untuk sholat jamaah kita membaca Al-Fatihah, kita membaca artinya. Artinya? Tidak mati namun tidak mati. Memang kesunahannya kita sebagai makmum kan kita mendengarkan bacaan imam. Dan memang dianjurkan seperti itu, kita menghayati. Ketika bacaan imam itu kita menghayati, bahkan bacaan kita sendiri pun kita hayati. Tapi nggak diterjemahkan gitu, nggak. Memang kita kan kalau sudah hafal kan ya tahulah artinya. Kalau kita sudah hafal kan tahu, tapi kan kita meresapi, kita menghadap langsung lah, seakan-akan kita dalam sholat ini kita kan langsung berbincang-bincang langsung kepada Allah. Iya karena kita kan dalam hati kan udah tahu artinya. Makanya kita maknanya kita juga ketika imam baca seperti itu ya kita dalam hati kita mendengarkan ya sambil menghayati seperti itu. Jadi nggak diartikan ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah, diartikan perlafadznya. Ribon, saya pahami. Yang jelas intinya ketika imam baca, ketika kita baca sendiri, bagaimana kita hadirkan lafadznya dengan artinya di dalam hati kita. Jadi kita ngomong itu hatinya dengan lisannya sama itu loh. Saya pahami gitu. Tidak sekedar kita baca tok, tapi hatinya tidak hadir. Lah, sholat ini kan dalam secara bahasa kan ini kan doa. Dalam diterangkan dalam kitab fikih itu kan doa sholat ini, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, doa. Lah Allah SWT itu tidak menerima doanya orang yang dalam keadaan lalai. Allah itu innallaha la yaqbalu min qalbin ghafil. Allah tidak menerima doanya orang yang dalam keadaan hatinya lalai. Lalai itu gimana maksudnya? Jadi lisannya mengatakan ya Allah, tapi hatinya
tidak mengatakan seperti itu, cuma lisannya toh. Makanya kita latih. Yang belum tahu artinya ya dihafalkan artinya semampu mungkin. Kalaupun dihafalkan nggak bisa ya nggak apa-apa, terus saja. Setidaknya surat Al-Fatihah kan tahu mana. Yang intinya Fatihah dan sebagainya. Nggih. Ini kita jadi makmum. Imamnya sudah baca Fatihah, kita membaca surat kita sudah baca. Imam ini bacaan suratnya pendek. Kita Fatihahnya belum selesai apa? Selesai dulu apa? Kalau bacaan imamnya pendek, kita belum selesai membaca surat Al-Fatihah, maka kita selesaikan dulu Fatihahnya walaupun imam sudah rukuk. Ya tentunya kita cepatkan, jangan sampai tertinggal 3 rukun. Jadi tetap menyempurnakan Fatihah wajib. Oke. Khusus Al-Fatihah ya Ustaz? Khusus Al-Fatihah kan yang fardu ain kan yang rukunnya itu Fatihah, terus tasyahud, tahiyat. Adapun yang lain-lain itu kalau misalnya imamnya saking cepatnya kita nggak sempat baca, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibaca. Ataupun mungkin pakai pujian-pujian yang pendek seperti Rabbana lakal hamd, nggak apa-apa ya. Tapi maksud saya yang kita sampaikan ini ya kita belajar menghayati sholat, sehingga para sahabat itu mereka itu kenapa kok mereka itu dalam sholat itu saking nikmat. Ketika sholat itu nikmat sekali, kenapa? Karena mereka itu di samping tahu artinya memang bahasanya juga, bahasanya juga. Nah kita kan bukan bahasa kita, makanya perlu kita belajar. Pentingnya belajar. Insya Allah kalau kita ini selagi kita ini punya keinginan belajar, maka Allah akan tambah. Terus kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku, Tuhan yang maha tinggi, serta memujilah aku kepadanya. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apalagi ini doa ini doa sudah mencakup semuanya ini. Ketika duduk di antara dosa, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, tambal atau sempurnakanlah kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah aku rizki. Apalagi rizki itu macam-macam, mungkin bukan harta saja.
kesehatan, anak soleh dan sebagainya, macam-macam. Wahdini, berilah petunjuk, wa'afini, sehatkanlah aku, wa'fu anni, berilah ampunan. Ini mencukup, ini doa. Allahu Akbar. At-tahiyyatul iya-nya ditekan terus dipanjangkan. At-nya ada tasydidnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim barakta ini banyak panjang. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim barokah itu dalam bahasa Arab ini artinya bisa juga menderum barokah. Tapi kalau panjang ini barokah ini artinya tambah-tambah barokah. Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum salam kalau bisa doa-doanya itu doa ini Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, terus doa itu minta perlindungan kubur min fitnati masih dajjal, itu doa-doanya disempurnakan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemarin saya jelaskan bahwa wabarakatuh itu untuk salat mayit. Kalau kamu salat mayit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau salat ini, salat fardu atau salat sunnah, jangan dikasih wabarakatuh. Oke. Itu mudzakarah dulu ketika ini yang paling pas itu posisi masih lutut itu kakinya mancat ya. Jadi tangannya satu untuk ini. Oke. Jadi prakteknya mau berdiri kan? Tangannya satu. Oh, tangan satu yang belakang. Tapi kalau sudah betul ya. Ini kaidah-kaidah ini kalau untuk orang yang sehat, ya, daripada jatuh nanti bikin aneh. Insyaallah nanti minggu depan yang bacaan-bacaan yang sering kita sampaikan sekalian. Ya, ada yang tanya lagi sebelum ditutup? Kalau pendeknya jangan terlalu pendek, minimal 2. Kalau kependekan nanti itu kan materi sukun. Min itu materi sukun 2, 4, 6. Cukup? Ada yang tanya lagi? Gimana? Ada yang siri ya? Itu perbedaan pendapat. Yang kita ikuti ya kita jahar aja. Karena kita madzhabnya Syafi'i. Nggih, Bapak. Tadi setelah tahiyat awal itu takbirnya diangkat. Iya, pakai angkat tangan. Pakai angkat tangan. Takbir ingkolnya pakai angkat tangan. Selain itu takbir intikoli semuanya pakai angkat tangan. Iya. Setelah rukuk juga mau juga. Mau rukuk? Iya. Setelah rukuk kan setelah rukuk ini rukuk. Ini i'tidal namanya. Angkat tangan. Oh, mau rukuk? Setelah i'tidal mau rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Enggak pakai. Enggak pakai. Yang pakai Pak. Sami Allah ini kan tetap pakai. Jadi 4 kali angkat ya. Nanti saya ceknya juga. Pakai insyaallah. Nggih. PR-nya nanti ini takbir intikhalat itu terus sama surat-surat insyaallah. Nggih. Semoga pertemuan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan niat yang disampaikan. Subhanallah.